Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqna biha ilman ladunni wal mashrabal hani ya wahab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني warzuqni biha ilman ladunni wal mashrabal hani ya wahab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u bi anna at-ta'na wa ta'un wa sa'ir anwa'i bala'i yaqun ya Allah ya man amaru bainal kafi wan nun wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika alaihi afdhalus salati wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa balughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taqunu biha li kulli usri yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli syaqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat beserta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa ya, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi berbagai ujian, kesulitan. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar atas berbagai kesulitan yang dihadapi, baik kesulitan ekonomi maupun kesulitan mungkin mengalami kesehatan yang terganggu. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan jalan keluar yang terbaik, karena sesungguhnya kesulitan itu selalu akan dibarengi dengan kemudahan. Maka siapa yang sedang menghadapi kesulitan, insya Allah itu awal dari sebuah jalan keluar yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu mari kita doakan, mari kita baca Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian khusus orang tua kita yang telah mendahului dalam keadaan iman dan Islam, nenek kita mungkin ya, mungkin orang-orang yang kita cintai, adik atau kakak, mereka telah mendahului kita dan kita yakin mereka mendahului dalam keadaan iman dan Islam. Insya Allah ya, mereka mendapat ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala.
dan insya Allah mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan barokah dari Al-Fatihah ini mudah-mudahan kebaikannya itu kembali kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk kita yang mempunyai anak yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu baik di pesantren, mungkin yang masih TK, SD, SMP, SMA atau di perguruan tinggi, mudah-mudahan mereka diberikan pertama kecerdasan intelektualnya, ya kecerdasan spiritualnya, dan juga mereka diberikan kelancaran di dalam menuntut ilmu, perjalanannya dimanapun saja berada, atau yang sedang liburan, mudah-mudahan di mana saja diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, dan juga insya Allah anak-anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulullah, dan juga berbakti kepada orang tua, dan senantiasa menjaga negara kita dari berbagai masalah-masalah yang membahayakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk kita yang hadir, mudah-mudahan sehat walafiat, sehat jasmani rohani, insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi yang sedang menghadapi kesulitan, yang sakit mudah-mudahan diberikan sehat, yang kesulitan hidupnya mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, yang sedang berusaha mudah-mudahan usahanya lancar, jika rezeki itu di atas mudah-mudahan Allah turunkan, jika jauh mudah-mudahan Allah dekatkan, dan jika rezeki itu di alam atau di bumi Allah keluarkan dan menjadi rizqan halalan thayyiban barakah, dan insya Allah kita semua menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan juga diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Kita akan memulai kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, dan kebaikannya. Kebaikannya itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai, mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, atau mungkin cucu-cucu kita, dan insya Allah kebaikan yang kita lakukan itu memberikan dampak yang positif pada kehidupan kita di dunia, dan insya Allah berlangsung hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala namun tertunda. Ya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ya berkuasa atas menunda sebuah permintaan. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana sikap kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah tahu sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi orang yang legowo di dalam menerima sebuah kondisi. Karena sesungguhnya
kewajiban kita adalah berdoa, dan ketika kita berdoa berarti kita telah melaksanakan perintah. Kalaupun dikabulkan, segera kita bersyukur. Kalau tidak dikabulkan, maka selama kita itu menanti permintaan itu, maka selama itu pula kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. La yakun ta'akhuru amadil ata' ma'a ilhah fid du'ai mujiban liya'sika. Fahuwa dhamana lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima tahtaru li nafsi. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Nah, saya ulangi lagi. Qala rahimallah la yakun ta'akhur amadil ata' ma'a ilhahi fid du'ai mujiban liyasika. Tidaklah atau janganlah karena keterlambatan pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, membuat kamu berputus asa. La yakun ta'akhuru amadil ata'. Allah itu menunda sebuah permintaan hambanya. Padahal seorang hamba itu sudah bersungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh itu dalam bahasa kitabnya adalah ilhah. Ilhah itu menunjukkan kalau kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, misalkan waktunya sudah tepat, misalkan waktu berdoa itu tengah malam, atau pada waktu setelah sholat 5 waktu, juga setelah sholat rawatib, kemudian setelah khataman Al-Quran, bahkan tempatnya juga sudah kita pilih, misalkan memilih Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Kita sudah pilih tempat, waktu, kemudian doanya itu sudah doa pilihan. Ya, namanya ilhah. Ilhah itu memaksa Allah dengan menunjukkan bahwa kita itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi faktanya Allah belum segera mengabulkan. Nah, sikap kita bagaimana? Nah, gitu. Ini namanya ilhah, ya. La yakun ta'akhur amadil adama ilhah fid du'a mujiban, ya. Kita sudah sungguh-sungguh, ya, waktunya juga mencari waktu yang mustajabah, tempatnya juga mustajabah, doanya juga demikian, doa yang sudah digunakan oleh para ulama, juga digunakan oleh para sahabat, dan doa itu ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala belum juga mengabulkan. Nah, di sini mujiban liyaksik. Jangan kemudian hal ini menjadikan kita itu putus asa. Putus asa. Misalkan, ya, karena manusia itu kadang sifat putus asa ini itu muncul. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka muncul. Kalau orang Jawa itu bilang begini, tak rewangi sholat malam. Ya, saya sudah sholat malam. Saya sudah tahajud. Setelah itu membaca wirid. Saya juga sudah ziarah ke makam Nabi. Saya juga umrah. Saya juga puasa. Saya juga baca Al-Quran, sedekah. Tapi kenapa? Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kenapa? Kenapa Allah itu tidak segera? Baru kemudian membanding-bandingkan. Tetangga saya itu tiap hari maksiat. Hidupnya lancar-lancar saja. Itu akhirnya muncul seperti itu, dan itu sangat membahayakan kalau tidak dilandasi akidah yang benar dalam memahami sebuah doa. Manusia itu pasti membandingkan, pasti. Tapi kita nggak boleh, misalkan itu nggak pernah sholat tapi kok rezekinya lancar. Kamu sih gara-gara sholat tiap hari, makanya itu sholatmu itu menjadi kayak seperti itu. Ada juga yang berpikir begini, saya dulu waktu beragama Katolik, itu rezeki saya lancar. Ketika masuk Islam itu sulit, minta ampun. Nah, yang seperti itu kadang sering terjadi. Dan itu kadang diungkapkan oleh berbagai orang. Karena apa? Mereka tidak punya landasan tauhid yang mapan. Sehingga akhirnya agama itu hanya hitung-hitungan di atas kertas. Agama itu hitung-hitungan di atas materai. Agama itu hitung-hitungan itu berapa jumlah yang kita dapatkan. Dan itu sangat membahayakan.
Makanya tauhid itu penting, bahwa doa itu adalah ibadah. Sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a'u wa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka di sini Ibnu Athaillah mengingatkan, la yakun ta'akhur amadil atau ma'a ilhahi bid du'a mujiban liyasin. Makanya kita nggak boleh putus asa. Bagaimana? Ya, kita lanjutkan. Fahuwa dhamina lakal ijabah, fahuwa, maka Allah Subhanahu wa taala dhamina. Dhamina itu menanggung, ya. Masih di atasnya Mas Nanda. Allah Subhanahu wa taala itu menanggung. Allah Subhanahu wa taala itu menjamin, pasti Allah itu mengabulkan doa. Pasti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan, ud'uni astajib lakum. Wahai hamba-hambaku, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengijabahi, pasti aku akan mengabulkan. Nah, ini sini. Ini menarik ini, ya. Kalimat ini menarik. Allah telah menjamin, ya, menjamin doa itu pasti diijabahi. Nah, tapi di sini dijelaskan, fima yakhtar laka la fima takhtar nafsi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala yang memilih. La fima takhtar nafsi, bukan atas pilihan kita. Jadi kadang kita itu berdoa minta A, oleh Allah dikasih B. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan C. Kita kadang minta A, ternyata itu tidak terjadi. Ternyata, ya, Allah memberikan yang lain, dan itu sudah sering terjadi. Dan setiap orang itu pasti merasakan seperti itu. Saya misalkan saya ingin tahun ini haji, nggak bisa haji tahun ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menentukan tahun berikutnya haji. Ternyata pada waktu itu dia itu dibarengi oleh orang tuanya. Oh, ternyata ini rahasianya kenapa Allah menunda. Nah, yang seperti itu adalah makna dari Allah itu yang memilih, bukan kita yang memilih. Kalau kita yang memilih, pasti kita pilihannya itu jauh lebih banyak. Karena kita itu, pilihan kita itu kadang landasannya adalah nafsu kita. Kita ingin punya rumah besar, oleh Allah diberikan rumah yang kecil. Ternyata sekian tahun kemudian Allah berikan rumah yang besar, ternyata karena cucunya banyak. Loh, Allah itu sudah tahu. Nah, makanya disebut, ya, fahuwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dhamina lakal ijabah fima yakhtar laka la fima takhtar nafsi. Bukan kita yang menentukan. Kalau kita menentukan, kita akan mengatur Allah. Ya Allah, besok saya harus begini, kamu harus mengabulkan lah doa saya. Karena apa? Karena Allah itu maha, ya, maha apa namanya, pelaksana. Allah itu maha menentukan. Allah itu fa'alul lima. Allah itu maha fa'al. Allah itu maha penentu. Allah itu ala kulli syai'in qadir wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir. Jadi nggak bisa kita itu memaksa Allah, ya Allah kalau tidak kau kabulkan nanti, kalau misalkan kalau engkau tidak mengabulkan ini apa namanya, calon presiden saya, nanti bahaya Indonesia, ya Allah. Memang yang ngatur Indonesia ini diri kita, itu kan bahaya. Allah ini Allah. Fawadhamina lakal ijabah fima yakhtar laka la fima takhtar nafsik. Dan kadang saya sering memperhatikan, ada orang dulu anaknya PKI, ya, sekarang itu hafal Quran, ada anaknya guru ngaji nggak bisa baca Al-Quran, ada itu karena Allah ingin menunjukkan Allah itu perkasa, Allah itu nggak bisa diatur, Allah yang menentukan. Negara yang dulu kuat, ya, itu ternyata akhirnya itu lebur. Negara yang miskin dunia sekarang menjadi kaya, dan itu terus-menerus berubah dan berubah. Bagi Allah itu mudah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu niatnya adalah ibadah. Nah, kemudian fawadhamina laka al-ijabah fi ma yakhtar laka la fi ma takhtar nafsik. Jadi yang menentukan pilihan adalah Allah Subhanahu wa taala. La fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Allah tentukan juga. Jadi barangnya, permintaan
benda atau barang itu Allah yang menentukan, sedangkan waktunya juga Allah yang menentukan. Kita bisa jadi doa sekarang tapi dikabulkan kemudian 10 tahun yang akan datang. Bahkan di surat Al-Kahfi, ya, di surat Al-Kahfi itu ada orang, ya, nah itu ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa itu kan diajak membangun sebuah komplek rumah, tetapi Nabi Musa alaihissalam di situ gerundel. Gimana kita bangun rumah seperti ini, sementara penduduknya itu acuh nyinyir kepada kita, dan kita tidak mendapatkan apapun dari pembangunan rumah ini. Tapi Nabi Khidir mengatakan, kita harus bangun. Katanya kamu mau ikut saya, kok masih protes-protes. Nah, baru itu diterangkan bahwasanya di dalam rumah di situ di bawahnya ada kanzul lahuma. Kanzun, ya, kanzun itu harta yang tersimpan, dan di situ ternyata pemiliknya adalah kakek-kakeknya. Nah, kakeknya itu sekitar 7 turunan yang lalu, 7 turunan, ya. Dan itu masih dijaga oleh Allah SWT. Makanya orang soleh, kita mungkin soleh, nanti anak kita kadang dijaga, ya, keturunan kita dijaga karena kesolehan kita. Dan seperti ceritanya di situ. Dan itu baru dikabulkan 7 turunan 7 turunan, berarti sekitar hampir 120 lebih, ya, 100 mungkin hampir 200 tahun itu dari keturunan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, waktu itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu. La fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang kita inginkan. Misalkan, ya Allah, aku ingin rumah yang gede seperti ini. Dan kalau bisa tahun depan, ya Allah. Nah, itu namanya bahaya, itu namanya mengatur Allah. Allah itu qahar, Allah itu jabbar, Allah itu mutakabbir, Allah itu segalanya itu milik Allah. Jadi kita nggak bisa menentukan waktunya dan menentukan barangnya. Tapi memang ada, ya, orang berdoa dikabulkan. Tapi sesungguhnya kalau dikabulkan itu nanti ada pembahasan. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Tanpa kita minta pun itu kita diberi. Ya, sehingga ada kitab Al-Hikam itu mengajarkan kalau kita sering minta itu kayaknya tidak percaya kepada Allah kalau Allah itu Maha Pemberi. Bukti apa? Kita selalu minta. Nanti kita ada pembahasan seperti itu. Tapi ini fokus pada doa yang kita panjatkan kepada Allah, kenapa tidak segera dikabulkan, maka mempunyai beberapa makna, dan makna itu harus kita pahami. Ya, pertama, ya, jangan pernah kita putus asa dan kita terus berdoa kepada Allah SWT. Yang kedua, jangan sampai kita berpikir Allah tidak mengabulkan, karena sesungguhnya Allah itu, ya, fawwadhu minalakal ijabah. Yang ketiga, cara berpikir kita, Allah itu yang menentukan permintaan itu pas atau tidak untuk kita. Yang keempat, waktu, ya, waktu itu adalah hak prerogatif Allah. Otoritas waktu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta kapan dikabulkan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya diinginkan oleh penulis agar supaya kita itu tidak berputus asa di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun permintaan itu tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, di sini kalau Allah itu pasti mengabulkan. Wa qala rabbuk ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, akan kukabulkan. Nah, ini berarti Allah itu Maha mengabulkan. Nah, berdoa itu perintah, ya. Rabbukum ud'uni astajib lakum. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebut dengan fawwadha minalakal ijab. Allah itu pasti mengabulkan. Pasti. Kita nggak boleh misalkan percuma doa, paling Allah tidak mengabulkan. Nggak boleh, karena Allah itu Maha mengabulkan. Kalau kita meyakini Allah tidak mengabulkan, berarti tidak percaya kepada Allah Sang Maha Pengabul doa. Nah, makanya di sini dijelaskan hanya saja kapan waktunya itu yang harus kita paham.
dan kita harus legowo terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, kita harus yakin, hakul yakin bahwa Allah itu pasti mengabulkan. Jangan pernah ragu sedikit pun kalau Allah itu ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu sedikit pun. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Bagi saya akan kukabulkan doa kalian. Harus yakin, ditanam dalam hati, pasti Allah itu mengabulkan permohonanku. Baru kemudian dijelaskan, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 10 tahun yang akan datang, bisa jadi nanti jatuh pada anaknya, bisa jadi pada cucunya. Ya sama lah dengan kita itu menanam pohon jati. Jangan bisa, pohon jati kamu harus besar besok ya, nanti soalnya mau tebang, nggak bisa. Ada waktunya. Nah, kalau menanam pingin cepat, nggak usah menanam jati, beli ke pasar itu langsung dapat. Ya, tapi kalau kita menanamkan doa, menanamkan zikir, kita membangun kesolehan kita, nanti yang akan merengkuh ya, merengkuh panennya itu adalah anak-anak kita. Makanya kesolehan kita itu berarti telah kita tanamkan sejak awal dan itu yang akan dipanen oleh anak keturunan kita. Terus ud'uni astajib lakum. Terus lanjut. Nah, ini juga menunjukkan kalau Allah itu dekat. Sehingga nanti kalau kita berdoa nggak usah teriak-teriak, nggak usah ini. Tapi ya, ada juga yang mengatakan kalau kita berdoa dengan suara keras itu menunjukkan saya itu butuh banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini gandeng ya. Fa ini lafadznya kurang spasi. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Nah, ini falyastajibu li, ini juga gandeng ya, perlu dipisah. Wal yu'minu bi wala'allakum la'allahum yarshudun. Ini menunjukkan wa idza sa'alaka ibadi anni, wa idza tatkala sa'alaka bertanya tentang aku. Ini ceritanya kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh orang, para sahabat tanya tentang Allah itu di mana. Ya, Allah itu dekat. Muhammad, kalau ada orang bertanya tentang aku, katakan pada mereka, fa inni qarib. Sesungguhnya saya itu sangat-sangat dekat. Ya, sangat-sangat dekat. Jadi qarib ya. Qaribun itu namanya fiil ya, apa namanya? Artinya itu qaribun, yaitu sifat al-mubalaghah, sangat-sangat dekat. Ya, sangat-sangat dekat. Jadi tidak perlu lagi meragukan. Fa inni, maka sesungguhnya aku. Nah, di sini dijelaskan. Fa idza sa'alaka, tatkala sa'alaka bertanya kepadamu, siapa ibadi hambaku, anni tentang diriku, fa inni, maka sesungguhnya aku qaribun, sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Kalau ada orang tanya tentang diriku, wahai Muhammad, jawab, saya sangat-sangat dekat. Baru kemudian dilanjutkan. Ujibu da'watud da'i. Aku akan, nah, di sini akan menggunakan aku akan. Nah, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada Allah. Idadaan. Jadi kalau minta kepada Allah itu pasti dikabulkan, pasti dijabahi. Maka hendaklah falyastajibu li. Kemudian hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. La'allahum yarshudun. Nah, jalan.
Berarti kalau kita melihat di sini Allah ingin mengatakan, Allah itu ingin menegaskan bahwa dirinya itu sangat dekat dengan hambanya. Kalau ada seorang hamba berdoa pasti akan dikabulkan kalau doanya itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaratnya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Insya Allah doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu qarib, Allah itu dekat, Allah itu mujibud da'wat, ya, Allah itu segala-galanya. Terus kita lanjutkan. Etikanya sekarang, etika berdoa itu pada waktu-waktu yang utama. Nah, ingin saya sebutkan waktu-waktu yang utama dalam berdoa. Pertama, tengah malam. Wa minal laili fasjud lahu. Fasjud lahu. Tahajud, setelah tahajud. Tengah malam pokoknya. Karena di tengah malam itu Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mamin sa'ilin, adakah yang minta, mamin sa'ilin, mamin talibin, adakah orang yang minta adalah orang yang min mustaghfirin, adakah orang yang minta ampun kepadaku adalah yang butuh kepadaku, adakah orang itu, semuanya itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam, ya, di atas jam 12. Jadi orang yang betul-betul menggunakan waktu malam hari itu pasti dia itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu. Ada lagi waktu yang mustajabah doa itu antara dua adzan, ya. Antara dua adzan itu berarti antara adzan dan iqamah. Kalau kita sholat maghrib, ya sholat maghrib begitu adzan segera di masjid, maka antara adzan dan iqamah itu ada waktu kira-kira 15 menit, ya. Tiap masjid itu kan ada tulisannya itu. Ada yang 15 menit, ada yang 10 menit. Ya, itu waktu itu gunakan untuk berdoa. Kemudian antara dua khutbah, ya, kalau Jumatan ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Antara dua khutbah itu biasanya ada jedanya kira-kira 1 menit. Nah, kalau di beberapa masjid itu waktu itu Bilal mengucapkan ini apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Nah, itu waktu-waktu mustajabah. Nah, itu. Kemudian waktu-waktu mustajabah pada hari Jumat. Nah, hari Jumat Imam Nawawi itu juga menegaskan menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu hari Jumat, akhir Jumat itu termasuk waktu yang mustajabah doa. Itu waktu-waktu. Kemudian dalam kondisi, ya, tertentu doa itu dikabulkan. Misalkan ketika kita sakit, orang yang sakit parah itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sakit, ya, kalau ngerti mohon doanya, pasti dia itu pasti mendoakan, karena dalam kondisi sakit dia itu termasuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya karena ridho dengan sakitnya, karena dia itu apa namanya menahan sakit, ridho dengan sakitnya, akhirnya Allah berikan keistimewaan, yaitu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doaul walid walid, doanya orang tua kepada anaknya. Kemudian ada doaul musafir, doa orang melakukan perjalanan. Dari perjalanan misalkan dari Jakarta menuju Mekah, tujuannya ibadah, tujuannya itu silaturahmi. Dalam perjalanan itu dia itu doanya mustajabah. Kemudian doanya orang perang di jalan Allah. Dia keluar dari rumah perang. Kalau zaman dulu itu keluar rumah pasukan apa namanya Ansor, ya, dulu melawan PKI. Ketika keluar rumah maka dalam perjalanan itu dia itu doanya dikabulkan. Kemudian doaul hajj, ya, doanya orang pergi haji atau umrah sampai dia itu kembali lagi, ya, itu adalah doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa, ya. Insya Allah kita sudah menemui waktu-waktu itu semua. Kemudian tempat, ya, tempat dikabulkan doa, ya. Kalau di Mekah itu ya di antara dua apa namanya, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, namanya Multazam. Dinamakan Multazam karena yaltazimu bihi Rasulullah, karena kalau Nabi berdoa selalu ada di situ. Nah, kemudian di Hijri Ismail.
kemudian di dalam Ka'bah, kemudian ada lagi antara antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani, kemudian ada lagi di belakang makam Ibrahim. Itu adalah tempat-tempat mustajabah. Kalau di Madinah itu di Raudhah Asy-Syarifah. Ya, itu semuanya adalah tempat-tempat mustajabah. Ada waktu yang mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajabah. Nah, setelah itu kita menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berdoa itu ya, kalau berdoa suaranya lirih, ya Rob, anta Robbi. Makanya saya doa itu paling seneng itu doa Sayyidul Istighfar. Kayaknya doa di situ paket lengkap. Allahumma, ya Allah, anta Robbi, kamu adalah Tuhanku, engkau adalah Tuhanku, sudah, tidak ada yang aku minta, engkau adalah Tuhan. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Sehebat apapun, aku adalah tetap hamba. Jadi yang tidak ada yang saya banggakan, karena aku tetap sehebat apapun, aku adalah hamba yang segala kelemahan ada pada diriku. Karena namanya hamba itu kan mengabdi. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan la ilaha anta khalaqtani kecuali Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka ya Allah, Kau telah karuniakan kepadaku beribu-ribu nikmat yang tidak dirasakan ya sebelumnya. Mulai bangun tidur sampai mau tidur, mulai atas sampai bawah, itu adalah nikmat. Abu ulaka binikmatikal. Belum lagi nikmat bisa sholat, belum lagi nikmat bisa zakat, belum lagi nikmat sedekah. Itu semuanya adalah. Maka ini adalah menjadi kebanggaanku karena adalah karunia dari Engkau. Abu ulaka binikmat. Tapi juga saya ingin menunjukkan kepada Engkau ya Allah. Wa abu bidzambi. Aku juga sowan kepada dengan berbagai dosa. Nah, itu pengakuan apa ya? Ibarat orang itu kalau situ istighfar ingin ditunjukkan kepada Allah, ya Allah nikmatmu begitu banyak, tapi juga saya ini manusia yang bisa berdosa, maka kau harus tahu bahwa saya ini berdosa ya Allah. Abu bidzambi. Kalau begitu engkau maha pengampun, faghfirli. Maka engkau maha pengampun, maka ampunilah dosa-dosa kami. Nah ini doa ini sangat menarik, maka disebut dengan Sayyidul Istighfar. Pokoknya tiap hari dibaca, insya Allah doa-doa kita ya, doa-doa kita itu dengan Sayyidul Istighfar menjadi pembuka dikabulkan sebuah doa. Kalaupun belum dikabulkan, insya Allah tetap akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa menghadap kiblat, ya menghadap kiblat, ya dengan suara lirih, ya dengan suara yang indah, ya dengan suara yang ya anta rabbi la ilaha illa khalaqtani. Kemudian ada lagi doa apa namanya tahajud. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu walakalan, dan untuk engkau apa alhamdu segala puji, anta malikus samawati, engkau yang memiliki menguasai langit dan bumi. Akhirnya kita tetap merasa tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita tetap mengagungkan dan memuji ya Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih. Kemudian sungguh-sungguh namanya ilhah. Nah, bagaimana Allah itu tahu kita sungguh-sungguh? Ya istiqomah. Nggak bisa misalkan kita hanya berdoa semalam suntuk terus libur selama sebulan, nggak bisa, itu bukan sungguh-sungguh, itu namanya apa namanya kayak setoran aja. Jadi kalau doa itu istiqomah apa ya? Kalau kita tiap hari merayu anak saya, merayu anak kita. Kemudian kalau seorang istri tiap hari itu merayu suaminya, tiap hari dirayu. Ya dengan apa ya? Dengan berbagai rayuan. Oh, berarti istri saya sungguh-sungguh. Atau anak kita nempel terus ke kita, minta ini, belum dikabulkan, besok datang lagi. Lama kelamaan itu karena dekatnya akhirnya dikabulkan. Nah, saya sering mencontohkan begini. Kalau ada orang bertetangga, terus tetangga kita itu punya warung atau punya warung pecel lah, ya, warung pecel.
Tapi kita nggak pernah minta, tapi kita akrab banget. Begitu lewat, ya, begitu lewat ke depannya, itu biasanya pemilik warung pecel mampir dulu, sarapan-sarapan dulu, karena sudah dekat dan akrab, jadi gampang menawarinya. Dan yang ditawari juga kadang juga mau, tapi tidak pernah, ya, tidak pernah dekat dan tidak pernah akrab, tiba-tiba mau menawari ya nggak mungkin. Nah, kita mau minta juga sungkan. Sama, kalau kita kenal dengan Allah tiap hari berdoa ini, berdoa, minta dan minta, suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikabulkan? Kadang kalau kita sudah lupa. Karena ketika sudah lupa, dia itu sudah mempunyai, ya, keistiqomahan di dalam meminta, dan keistiqomahan itu akhirnya menjadi modal utama seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilhah, sungguh-sungguh. Nah, jadi bukan sungguh-sungguh itu bukan dengan suara, ya Allah saya butuh sekali, enggak. Keistiqomahan kita itu tanda kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi lakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Bahkan surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah itu yaitu diawali dengan surat Al-Fatihah dengan apa? Setelah Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah. Segala puji milik Allah Subhanahu. Maka siapapun orang yang sudah dipuji, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu manusia. Maka Allah itu paling suka dipuji. Allah itu paling suka dirayu daripada dimintai. Itu. Allah itu paling suka dipuji daripada setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebutuhan kita. Jadi kalau para ulama itu biasanya kalau urusan doa, urusan minta, mereka itu paling suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memuji Allah Subhanahu wa taala itu hati itu terasa senang, hati itu terasa bahagia, ya. Itu karena pujian. Insya Allah kita suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat doa-doa para ulama baik dalam beberapa literatur mukaddimah kitab itu, Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah disebut oleh mereka lupa terhadap permintaan karena begitu asiknya memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin saya mengumpulkan solawat-solawat, ini belum sempat saya cetak, dan kemarin sudah ada tambahan 80 solawat yang ditulis oleh Kiai Ahmad Kusyairi, ya, 80 solawat. Itu waktu saya silaturahmi pada seorang ahli Quran, di situ ada solawat jumlahnya 80, dan itu yang diamalkan oleh Kiai Haji Muhammad Siddiq. Itu akhirnya saya baca. Oh, ternyata sholawat itu memang dahsyat. Sehingga kalau kita baca sholawat, kadang itu lupa mau meminta kepada Allah karena asiknya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertaubat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi mengakui berbagai kesalahan, kekurangan. Insya Allah ini adalah etika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, jangan dalam kondisi berdosa. Nah, ini anjuran, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim aw yasta'jil fa yaqulu da'utu fala ara yastajibu li fayad'u du'a. Nah, ini etika juga, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bithmin aw qati'ati rahim. Ini doa kalian akan dikabulkan selama tidak berdoa satu dengan dosa, ya, bithmin. Ya, makanya saya tidak setuju kalau ada orang mendoakan itu doa keburukan, ya Allah hancurkanlah mereka, ya Allah. Loh, Allah kok diajak menghancurkan? Yang dihancurkan siapa? Itu kan juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam doa itu ada maksiat. Apa? Yaitu ingin
Allah ingin hamba yang lain itu tidak baik. Hancurkan saja mereka. Allah itu yang memiliki alam semesta ini, kok malah Allah disuruh? Nah, itu kan di dalam doa itu ada dosa. Ada dosa. Yang mendarat adalah doa di mana di dalamnya itu ada iri dengki di dalamnya. Nah, contoh ini, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Tukang santet itu, tukang sihir kan gitu. Dia itu menggunakan asma Allah, tapi di dalamnya itu penuh kebencian. Saya tidak rela kalau dia itu kaya. Akhirnya, loh doanya kok dikabulkan? Ya itu sudah kolaborasi dengan setan. Itu sudah tidak lagi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian auqati atirrahmin, ya, doa memutus silaturahmi. Dalam doa itu memutus kekerabatan, silaturahmi. Saya tidak, mudah-mudahan engkau digilas truk. Wah, itu teman. Ya nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dalam doanya itu ada maksiat. Padahal kalau berdoa itu untuk kebaikan. Kebaikan dunia maupun akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatat daimata ya Allah. Baikkanlah perilaku kami, ya Allah, baikkanlah perilaku tetangga kami. Nas'aluka al-afwa, ya, nas'aluka, mohon kepada Engkau ya Allah al-afwa, ampunan, maaf, wal afiyah, sehat. Pokoknya berdoa untuk kebaikan-kebaikan. Itu yang dianjurkan agama. Kok malah berdoanya itu untuk keburukan tetangganya, ya Allah, saya nggak suka dengan tetangga saya, kalau bisa disingkirkan saja ya Allah. Itu doa di dalamnya itu penuh dengan maksiat, bahkan di dalamnya penuh dengan kedengkian. Nah, ini yang tidak diajarkan dalam agama. Kemudian au yastajil. Yastajil itu apa? Kesusu. Kapan ini ya Allah? Aku sudah 1 tahun ini Allah berdoa. Kenapa kau tidak kabulkan? Jadi ada satu keterangan al-ujlatu minasyaitan. Orang kesusu itu ternyata temannya setan. Jadi kalau kita berdoa itu sungguh-sungguh tapi santuy. Doanya ya istiqomah. Ya terserah engkau ya Allah. Innaka ta'lamu sirri wa aliyat innaka anta allamul ghuyub ya. Innaka ya Allah ta'lamu, Maha tahu sirri, apa yang aku rasakan, wa aliyat, dan yang aku engkau mengetahui sesuatu yang sirri wa alan, apa yang aku rasakan dan apa yang aku ungkapkan. Innaka allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah mengetahui sesuatu yang tidak terlihat. Mengetahui masa depan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enak kalau kita itu tahu bahwa Allah itu Maha mengabulkan, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah itu mengatur sesuatu yang tidak kita ketahui. Akhirnya apapun yang kita kerjakan itu nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya karena kita manusia kadang muncul, wah saya ini kok sudah lama tidak dikabulkan doa, jangan-jangan ini seperti kadang muncul, itu berarti kita manusia asli. Ya bukan nabi dan bukan wali. Tapi dengan adanya landasan ilmu, ya landasan pengetahuan, kita akhirnya punya etika di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan dan dia akan berkata, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Akhirnya dia itu meninggalkan doa. Makanya kalau kita berdoa ya, yaitu landasannya bahwa doa itu adalah ibadah. Di sini da'utu fala ara yastajibuna. Aku sudah berdoa loh, tapi tidak sekabul. Maka doa, maka dia itu meninggalkan doa. Dan ini ada teman saya itu punya kasus seperti ini. Punya kasus model seperti ini. Akhirnya tidak melakukan. Nah, setiap pagi itu sedekah. Sedekah. Pokoknya agar urusannya itu rampung, urusannya itu ada jalan keluar. Ternyata enggak juga. Malah istrinya makin parah. Lapor. Oh, istri saya itu malah, masa saya baru datang, saya dikunci di luar. Dia sama anak-anak saya tidak bukakan pintu. Itu sampai saya tidur di ruang tamu. Wah ini istri. Padahal saya itu sudah tiap hari berdoa ini, dan saya tidak lupa bersedekah agar urusan saya dimudahkan. Setelah itu saya cerita, sama tahu nggak? Istri Rasulullah yang namanya Aisyah itu kalau marah, itu mangkok itu bisa ditumplak di hadapan Rasulullah.
Masa begitu? Iya. Baru saya ceritakan istri-istri para sahabat, istri Rasulullah, istri Umar bin Khattab, istri itu, oh berarti istri saya itu masih mendingan. Oh iya masih mendingan. Nah, dibandingkan istrinya Umar bin Khattab. Nah, jadi kalau kita itu sedekah, kalau kita berdoa, ya sudah kita sandarkan kepada Allah. Justru kalau kita sedekah itu berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih kau masih memperkenankan aku, kau percaya aku bisa sedekah. Berarti itu adalah nikmat. Jangan kemudian transaksional, meminta ini. Untung kita itu diberikan waktu untuk ini. Sholat juga demikian. Untung kita diberikan kesempatan untuk sholat. Ketika orang tidak sholat, kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan bersujud. Cara memandang itu akhirnya menyadari saya ajak keluar keliling-keliling, saya ajak ke almarhum Kiai apa namanya itu, dipacet ya. Kemudian istrinya WA, istri saya WA, mana WA ini? Ya gitu, kalau keluar itu yang benar. Oh berarti selama istri sampean itu cemburu. Kalau keluar dengan orang yang nggak benar, ini buktinya itu. Iya, memang ternyata mungkin cemburu. Ya makanya itu kalau nggak didiskusikan, nggak dikomunikasikan, ya akhirnya seperti itu, sama dikancing terus dari dalam nggak bisa masuk. Nah, sekarang kan keluar dan ada jalan keluarnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah eh, apa namanya bagus ya, keluarganya sudah bagus. Nah ini ya, kita memahami doa itu seperti itu. Jangan sampai kita berdoa tapi yang muncul adalah permintaan kita, lupa kalau kita berdoa itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, Allah itu menunda. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u laisa bi'ithmin wala biqa'ati rahmin illa ata ihda thalath, imma ayyajila lahu da'watu, ya, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, wa imma ayyadfa anhu min su'i mithla qala idza yaqtur qala Allahu akbar. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau orang berdoa sudah baik dan benar, sudah sesuai dengan tuntunan, ya sudah pokoknya sudah sesuai dengan inilah apa namanya standar aturan. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik di sini ada. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Mamin muslimin, tidaklah seorang muslim yad'u sedang berdoa kepada Allah, laisa bi'itsmin wala." Doa itu di dalamnya tidak ada dosanya, ya, tidak dibarengi dengan dosa, tidak dibarengi dengan memutus silaturahmi, kecuali Allah berikan salah satu dari 3 permintaan. Pertama itu disegerakan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disegerakan, ya, namanya disegerakan itu ya dikabulkan segera. Jadi kalau kita misalkan doanya baik, ya, kemudian segera dikabulkan, berarti ini memang sesuai dengan keterangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wa imma ayyajilalahu da'watahu wa imma ayyadakhiraha lahu wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Kemudian tidak segera dikabulkan, tapi disimpan dan diberikan di akhirat. Jadi misalkan kita berdoa sekarang tidak dikabulkan, itu insya Allah akan menjadi bekal kita kelak di akhirat nanti. Itu pasti ya, pasti. Dan ini keterangan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, imma ayat fa'anhu min su'i liha. Dan kadang doa kita yang kita baca setiap hari, ya, kita baca setiap hari itu tidak segera dikabulkan, tetapi Allah punya rencana lain. Apa rencana Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana keterangan ini, ayat fa'anhu minas-su'. Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa itu sebagai pelindung dari keburukan. Bisa jadi hari ini kita dirasani banyak orang, tapi dengan doa akhirnya orang itu tidak jadi rasan-rasan kita. Bisa jadi hari ini kita mau kemalingan, tapi dengan doa itu akhirnya Allah jaga harta kita. Itu ya
salah satu keistimewaan doa. Dengan catatan itu tuh apa? Dengan catatan kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa itu tidak ada unsur dosanya, di dalam doa itu tidak ada unsur memutus silaturahmi, ya, ya, atau permusuhan, al-baghdha wal adawah, tapi murni kita berdoa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi segera dikabulkan, maka bersyukurlah. Bisa jadi ditunda, maka sesungguhnya Allah menyimpan doa itu untuk bekal kita. Bisa jadi ya itu menjadi apa, daf'ul bala, ya. Kita dihindarkan dari perkara-perkara yang merugikan kita. Kita mau kemalingan, mau kecurian. Makanya orang pagi-pagi sedekah, kemudian dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawasul dengan sedekahnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam perjalanannya. Misalkan mau dicegat orang di sini, ternyata dia mikir, oh jangan lewat sini, lewat sana saja. Ternyata tempat yang akan dilalui itu di situ sedang dicegat orang. Itu karena apa? Ya karena doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan wa imma ayat fa'nu minassu. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini yang menentukan. Allah penentu waktu. Ya. Manusia wajib berusaha, wajib berusaha berdoa dan selanjutnya tawakal. Karena Allah yang menentukan waktu dikabulkan doa. Allah yang menentukan. Allah mengetahui waktu yang tepat dikabulkan sebuah doa. Bisa jadi kita berdoa, meminta, tapi momennya tidak pas kalau kamu dikabulkan sekarang, itu kamu menjadikan orang itu lupa. Karena sesungguhnya ya, seorang ayah atau seorang ibu tatkala memberikan sesuatu kepada anaknya, itu disesuaikan dengan waktu. Saya pernah memberikan contoh, kalau kita punya anak 3, satu SMA, satu sudah kuliah, satu kemudian SD, semuanya minta motor, pasti tidak dibelikan semua, pasti akan memberi sesuai dengan kebutuhan mereka. Oh ini sudah kuliah, orang tuanya punya duit, dibelikan mobil. Oh ini sudah SMP, sudah SMA, ini motor. Nah ini anak SD mau minta motor, oh sama dengan mencengerai anak, sama. Kita minta kaya, minta hebat, minta terkenal. Allah tahu ini kalau terkenal itu membahayakan. Biar saja tidak usah dikabulkan. Kalau terkenal dia itu lupa kepada yang memberikan terkenal itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Pernah saya ceritakan itu di Pasuruan ada seorang kiai, ya, ada seorang habaib, itu hidupnya melarat. Hidupnya itu tidak berkecukupan. Setiap usaha yang dilakukan itu pasti mengalami kebangkrutan. Bangkrut dan bangkrut dan bangkrut. Akhirnya datang kepada Kiai Khalil Bangkalan. Tahu Kiai Khalil Bangkalan itu adalah orang yang sangat memuliakan keturunan Nabi. Begitu sampai di Madura, datang kepada beliau, maka siapa namanya Kiai Khalil itu bilang, Habib, saya kasihan kepada engkau, engkau ini keturunan Nabi, kalau usaha tak selalu gagal. Ini doanya ya Bib ya. Ini dibaca, nanti kalau sudah dibaca, insya Allah Allah berikan kemudahan rezeki, ya kemurahan. Kemudian usahanya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kertas itu dibawa pulang ke Pasuruan. Begitu sampai di Pasuruan ketemu seorang habaib juga namanya Al-Haddad. Dilihat doa itu. Begitu dilihat doanya itu dirobek-robek. Apa ini doa kok seperti ini? Nggak pantas kamu doa seperti ini. Kamu dapat dari mana? Dari Kiai Khalil. Wah gimana Kiai Khalil ini? Doa seperti ini kok disuruh baca. Kaget kan ini. Kok beda tanggapannya? Ini doa nggak baik katanya. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi kepada Kiai Khalil. Begitu sampai di depan pintu, belum sampai itu sudah disambut depan pintu. Selamat datang, ini doanya sudah saya tuliskan kembali. Kaget, malah kaget. Padahal nggak ada WA, belum WA. Itu doanya sudah saya, ini Bib, doanya sudah saya tuliskan lagi, silakan dihafal, dibaca. Ya. Akhirnya doa yang apa namanya, doa yang ditulis itu, ya, doa yang ditulis itu eh, ditunjukkan lagi kepada habaib tersebut, ditunjukkan. Bib, ini doanya Bib, saya datang.
Akhirnya sang habaib itu mengatakan, begini, engkau kan keturunan Nabi Muhammad SAW, engkau dzurriyyah Rasulullah SAW. Sampean kalau sudah kaya nanti pasti akan lupa kepada Allah. Maka pantasnya sampean itu adalah melarat. Dengan melarat akhirnya rajin berbaca wirid. Ini kan doa ini kalau menjadi kaya menunjukkan gampang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kemudian ternyata habaib ini ngerti pantasnya jenengan itu yang melarat. Karena apa? Dengan melarat akhirnya ingat akhirat. Kalau kaya itu menjadikan lupa. Ternyata maknanya seperti itu. Nah, ada kiai saja, ulama saja mengerti kepantasan orang itu ya menerima sebuah doa itu kapan menerima itu. Karena kalau tidak diajarkan seperti itu, bisa jadi dia menganggap bahwa doanya tidak dikabulkan. Tetapi sang kiai itu mengatakan bahwa pantasnya seorang dzurriyyah Nabi itu hidup dalam kondisi seperti itu. Kalau sudah seperti itu akhirnya rajin rajin sholat malam, sholat jamaah dan wirid dan sebagainya. Nah, sedangkan Kiai Khalil Bangkalan itu tidak tega, masa keturunan Nabi hidupnya sengsara, usaha selalu bangkrut. Berarti ada titik temunya. Satu, melihat seorang hamba itu harus ridho dengan takdir Allah. Yang satu, tidak tega dengan kondisi. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang cara pandang ulama itu berbeda, tetapi mereka itu punya argumentasi. Terus kita lanjutkan. Kemudian ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rabb azza wa jalla man syaghala al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taitu afdalu ma u'ti as-sa'ilin. Ini yang sering saya sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu paling suka dirayu daripada dimintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu paling suka dirayu, paling suka dipuji, paling suka diagungkan, ya, paling suka paling suka dirayu lah. Kalau kita berdoa itu ya merayu. Anta Rabbi, Anta Ghafurur Rahim, Anta Sami'un Alim. Sehingga para ulama itu kalau mengajarkan doa itu kalau bisa diawali dengan Asmaul Husna. Karena itu bagian dari merayu Allah Subhanahu wa taala. Maka sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbun. Ini hadis qudsi. Siapa yang cukup sibuk membaca Al-Qur'an dan berzikir, ya, berzikir kepadaku, niscaya kuberikan kepadanya anugerah paling utama yang pernah kuberikan kepada mereka yang berdoa. Nah, saya sering menyampaikan kepada teman, kenapa ya orang yang sedang belajar agama, khususnya orang belajar Al-Quran itu punya keistimewaan? Iya, karena mereka itu sibuk dengan Al-Quran tiap hari. Karena nggak sempat meminta, ya Allah minta enggak. Karena sudah sibuknya dengan Al-Quran itu menyibukkan, menghabiskan waktu pagi, sore, malam itu Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu akhirnya menjadi bagian dari hidupnya. Akhirnya Allah berikan keramat atau kemuliaan tanpa harus meminta, karena itu tadi dia itu setiap hari itu tidak lepas dari Al-Quran. Begitu juga orang yang sedang di pesantren, siang, malam, pagi, itu semuanya itu belajar menuntut ilmu. Itu bagian berpikir kepada Allah SWT. Maka dalam hal ini, maka kita kadang kalau berdoa itu sedikit saja, kemudian banyaknya itu zikirnya. Ya, seperti saya contohkan, kita itu butuh apa kepada Allah? Butuh naik haji. Ya kita banyak sholawat sampai ratusan kali, ternyata mintanya ya Allah berikanlah kemudahan berangkat haji. Misalkan di dalam doa tahajud itu kan, terakhir kan, faghfirli. Setelah memuji anta walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu anta malikus samawati walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa likauka haq wa aqul haq wa haq wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq. Itu baru terakhir itu faghfirli, ya Allah ampunilah dosa. Jadi setelah memuji sekian ratus pujian, hanya satu, memohon ampunan kepada Allah SWT. Makanya kalau kita dimanapun berada, kalau bisa itu suka berzikir kepada Allah SWT. Kadang kalau sudah berzikir berkali-kali, justru ya Allah lebih suka, dan kadang tanpa minta pun Allah beri apa yang pernah kita minta
dulu pernah kita minta, terus lupa, baru diingatkan lagi. Ternyata, oh ini dulu pernah saya minta. Karena istiqomah berzikir, akhirnya Allah berikan kemudahan. Dan ini yang sering saya gambarkan, ada seorang pasangan suami istri, ya. Sang istri itu karena tahu sebagai seorang istri, maka dia itu tidak pernah meminta kepada suaminya, tidak minta belikan tas, tidak pernah minta belikan sepatu, dan semuanya tidak minta. Tapi dia itu tahu posisinya sebagai seorang istri, maka setiap hari itu dekat dengan suaminya, menyediakan makanan, minuman, semuanya disediakan. Kadang sukanya itu merayu dan lain sebagainya, sehingga dalam kondisi dekat dengan merayu itu tanpa harus meminta pun tanpa meminta, suami itu sudah memberikan segalanya. Sudah, ini ATM-nya dibawa, ini semua karena apa? Karena tahu persis. Nah, begitu juga dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu dikerjakan, sholat malam dikerjakan, baca Al-Qur'an, bersolawat, berzikir dan sebagainya. Begitu dalam kondisi, ya Allah, saya butuh ini ya Allah, tapi Engkau yang mau mengabulkan. Nah, itu baru kadang muncul miracle di situ. Ya. Kalau sejak awal itu sudah permintaannya dimunculkan, nah itu ayahab itu. Belum apa-apa sudah minta. Mana janjimu ya Allah? Nah, sudah sekian tahun, itu yang tidak boleh ya. Nah, tetapi tetap kita harus menilai bahwa doa huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau misalkan kita sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun berdoa tidak dikabulkan, maka selama kita menanti, ya, selama kita berdoa, berarti kita dalam penantian, dan selama itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama itu semakin lama tidak dikabulkan, semakin suka dan semakin bahagia. Karena apa? Semakin lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman mereka sudah mapan. Tahu bahwa doa itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kembali kepada Mas Anda. Terima kasih. Insya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu, kita tadi belajar tentang bagaimana kita ridho dengan doa kita, ya. Menjadikan semoga ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Oke, baik, Ustadz, kita langsung ke pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan Ustadz. Yang pertama dari Bapak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh lengkap bagaimana Ustadz? Contoh Aji. Yang lengkap. Wah, doa paket lengkap. Ada paket apa namanya? Ini paket lengkap nih. Apa paket lengkap? Itu tadi saya sampaikan, saya itu paling suka itu Sayyidul Istighfar. Kalau saya pribadi itu tiap pagi Asmaul Husna, kemudian Sayyidul Istighfar, kemudian kalau saya pribadi Rotibul Haddad, ada Hizbun Nawawi, kemudian sholawat yang paling banyak. Sudah hari-harinya seperti itu. Kalau Al-Quran ya tiap hari. Nah, itu kalau pingin lengkap, ya pingin paket lengkap, Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar. Kemudian kalau malam itu doa tahajud. Nah, ditambah dengan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, Sayyidul Istighfar. Maka disebut dengan Sayyidul Istighfar. Itu paket lengkap. Pendek tapi lengkap. Tadi sudah dijelaskan Bapak, dari pertanyaan Bapak Aji, kemudian dari Ibu Hasnawati di Padang. Izin tanya Ustadz, kalau kita selalu minta pada Allah sesuatu yang belum juga kita inginkan, kita terus meminta, itu artinya kita tak percaya pada Allah. Bagaimana ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, begini, Allah itu kan maha memberi. Allah itu maha mengabulkan sebuah doa. Tanpa diminta pun Allah itu akan tetap memberi. Tanpa diminta pun Allah itu tetap akan memberi. Kita tidak pernah minta ada di alam semesta ini, ternyata Allah Ya, Allah kabulkan, Allah adakan kita di alam semesta ini. Allah juga sediakan nafas kita, oksigen kita yang kita hirup, kebutuhan makan kita, detak jantung kita. Kan kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu juga menjadi landasan mendasar bahwa Allah itu Maha memberi. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya kadang itu sifatnya kan kadang itu sifatnya nafsu, pingin terkenal, pingin punya netizen follower yang banyak, pingin duit yang banyak, itu kan kebutuhan kita. Nah, kemudian pingin istri yang misalkan punya istri pun pingin memilih istrinya harus cantik, harus nasabnya baik, kemudian harus sarjana. Itu kan pilihan-pilihan manusia. Nah, tanpa harus diminta pun kadang Allah sudah, bukan kadang, Allah itu pasti memberi. Oleh karena itu kita itu kalau meminta landasannya adalah ibadah. Biar apa? Biar ada nilai spiritualitas di dalamnya. Nah, tetap meminta. Dikabulkan atau tidak dikabulkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu waktu, itu kepantasan kita menerima adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik Ustadz, terima kasih. Jadi kita lebih banyak berpikir nih Ustadz daripada berdoa. Lebih Iya. utama. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Els Sois. Mau bertanya Pak Ustadz, saya pernah mendengar tausiah bahwa wirid yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi kita lakukan, itu haram. Mohon. Terima kasih. Tidak ada satupun wirid kecuali itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wirid itu apa ya? Wirid itu adalah perintah untuk mengingat Allah, zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya ucapan. Kadang kita itu segala sesuatu, zikir itu segala sesuatu yang menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dianjurkan. Segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dianjurkan. Nah, entah itu menggunakan bahasa Indonesia, entah itu menggunakan bahasa Jawa. Misalkan ya Allah jenengan moho mulya. Apakah itu dilarang? Ya enggak dilarang. Itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada misalkan sebuah zikir wirid yang kemudian ini dilarang haram, berarti kita berarti orang tersebut sedang melarang orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang orang mukmin yang akan mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian ada yang melarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban setiap muslim. Ya. Kita harus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kok ada yang melarang? Oh, ini tidak dianjurkan. Loh, kita mengingat Allah itu setiap saat dan setiap waktu. Mungkin yang menjadi persoalan, oh jangan menggunakan lafaz ini, menggunakan lafaz ini. Nah, segala lafaz yang kita gunakan kemudian kita ingat Allah Subhanahu wa taala itu dianjurkan. Kecuali di dalamnya itu ada makna yang justru menimbulkan kesyirikan. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dianjurkan. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Kemas Junaidi. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah doa bisa merubah takdir? Terima kasih. Ud'uni astajib lakum. Takdir. Ya. Takdir itu ada dua. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik atau tidak, itu keduanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang menimpa kita itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah menerima. Kalau sudah kita menerima dari itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka tiga hal yang kita dapati. Pertama, menjadikan hati tentram. Yang kedua, menjadikan kita tawakal. Yang ketiga, ini sangat penting, insya Allah itu mengunci dari was-was setan. Karena kalau kita tidak menerima dengan kondisi akan melahirkan was-was setan. Percuma saya sekian tahun lamanya berdoa, meminta, munajat, sholat, puasa, zakat, haji, ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata takdir saya tetap seperti ini. Yang harus kita terima biar kita menjadi orang yang tetap dekat dengan Allah. Maka menerima takdir itu adalah ibadah yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi takdir kita seperti apa, itulah ibadah yang tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut. Baik. Jadi menerima takdir ya. Jadi kita ridho dengan takdir seperti yang tadi diutarakan Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz dari Ibu Lala. Pak Ustadz, boleh kita berdoa di setiap sujud dalam sholat selain doa sujud yang biasanya? Boleh. Ya, boleh kita berdoa pada sujud terakhir, ya. Pada sujud terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dan pernah saya sampaikan, tatkala misalkan nih, orang punya anak yang anaknya itu susah sekali dinasehati untuk melaksanakan sholat, atau mungkin suaminya atau istrinya itu keluarga belum dikaruniai anak. Nah, kemudian atau yang lain, misalkan yang lain akan, karena kalau sudah tua ya, ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, atau pingin ya bisa menunaikan ibadah haji, itu ada doa-doa. Ya, saya ibaratkan obat itu harus disesuaikan dengan penyakitnya. Misalkan kalau sudah tua usianya 70 atau 80 tahun. Nah, ketika sujud terakhir dalam sholat sunnah, saya anjurkan sholat sunnah, maka doanya Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengakhiri hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Itu berarti orang tua yang usianya 80-85 tahun. Sholat sunnahnya sujud terakhir seperti itu. Jangan sebalik. Usianya adalah Termute Ustaz. usianya misalkan 90 tahun ya, usianya 90 tahun, di doa yang terakhir dalam sujud terakhir itu misalkan, ya Allah saya ingin menikah lagi, itu nggak nyambung. Cukup sombong naik becak, nggak nyambung, Cak. Jadi seperti itu. Jadi doa itu disesuaikan dengan kondisi misalkan. Kalau sudah tua, doa terakhirnya Allah matilana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kalau masih muda, Allahumma aqsir mali wa waladi. Ya Allah, banyakkanlah hartaku, banyakkanlah anakku, banyakkanlah keturunanku. Nah, itu berarti masih muda. Ya, kemudian misalkan ingin punya keturunan yang soleh dan solehah, ya Allah Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Nah, kemudian sudah punya anaknya itu susah dinasehati, doanya lain lagi, ya Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, kemudian sudah mapan, sudah punya anak, ingin haji, ya Allah marzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Itu doanya itu disesuaikan dengan kondisi. Jangan kebalik-balik, pokoknya doa dibaca. Nanti keliru, nanti doa. Nah, seperti ada guyonan, ada seorang kiai ya disuruh ceramah. Nah, karena dia itu nggak pernah memahami sebuah doa, maka doa itu dibaca. Nah, karena tidak pernah belajar, doa dibaca. Nah, begitu akad nikah, pada sebuah acara akad nikah, dia doa. Doanya apa? Doanya doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma. Terus kemudian setelah pulang itu mencret semua. Iya, karena doanya itu doa masuk WC. Jadi doa itu ya disesuaikan ya, seperti obat lah. Sakit kepala obatnya Panadol. Kemudian greges obatnya Bodrek. Kemudian sakit perut obatnya ini disesuaikan. Nah, disesuaikan. Cuma yang menjadikan doa itu mujarab atau enggak, atau obat mujarab ada atau tidak, itu karena ada di situ ya kecocokan, dan memang takdir Allah Subhanahu wa taala itu demikian. Maka beruntung ya ulama kita itu sudah mengajarkan kepada kita semua ya ilmu ya, yang diajarkan oleh para sahabat dan para para nabi terdahulu kepada kita semua. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Jadi tadi pertanyaan terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga ngaji hari ini menambah keimanan kita
ya, menjadi orang-orang yang salikin, menjadi orang-orang yang sampai nanti kepada Allah. Sampai bertemu lagi di kajian kitab Al-Hikam hari Jumat, pada waktunya 5.30 pagi. Begitu, kita tutup dengan doa. Ustaz, monggo dipersilahkan. Ustadz Azim, monggo untuk menutup doa. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat, dan di sini ada beberapa saudara-saudara kita, mulai Ibu Delmina, kemudian Pak Yoyo dari Sidoarjo, kemudian Ibu Lilis, Ibu Dewi, ya, Bu Naning, Nur Aini, Windasari, Bu Linda. Nah, alhamdulillah Ibu Ida, semoga semuanya sehat walafiat. Pak Yoyo dari Mojokerto, nah, Ibu Rito, kemudian dari Bekasi. Insya Allah, mudah-mudahan kita saling mendoakan, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ada Ibu Elena dari Malang, tetangga sendiri, apa Ibu Endang Ikawati. Nah, insya Allah semuanya ya panjang umur, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah keturunannya, dan juga berkah rezekinya, berkah ilmunya, dan insya Allah negeri kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa, ya. Doa ini doa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, Sayyidil awwalin wal akhirin, wa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil ma'alil a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhil azim alladhi mala arkana arshillahil azim فقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي العظيم بقدر كما في ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يد الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس الظاهر وباطنة يا قضاة ومنامة واجعله يا رب روح لذاتي من جن وجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسم طاهر مطهر معظم منور من اسم وقت مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام سيد القونين والشافي الشقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب العجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المصدقون لنور جمال صلوا عليه وسلموا تسليما. يا مسهل الأمور سهل أمورنا يا مسهل الأمور سهل أمورنا. Ya Allah, zat yang memudahkan urusan kami, berikanlah kemudahan urusan kami في الدنيا والآخرة urusan di dunia dan akhirat. Allahumma ij'al aulana Allahumma ij'al auladana min ahlil khair wal iman wal taqwa wal Quran. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami menjadi orang yang ahli Quran, ahli salat, ahli puasa, ahli ibadah, ahli sedekah, dan ahli la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Insyaallah aktivitas berjalan dengan baik dan lancar. Yang mudah-mudahan ya, yang ingin umrah mudah-mudahan
diberikan kemudahan. Amin ya Amin. rabbal alamin. Haji tahun ini insya Allah diberikan kelancaran, panjang umur, berkah rezeki, dan insya Allah sehat jasmani dan rohani. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.